Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mau memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa supaya Tuhan pimpin ibadah kita dan penyembahan kita. Supaya Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, sungguh besar, sungguh baik Engkau Tuhan. Kami berterima kasih kalau Engkau memberikan kami waktu, menjaga kami, melindungi kami dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Dan kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Lebih Tuhan, Engkau berfirman melalui hamba-Mu yang Engkau percayakan pada pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu, kalau kita berada pada pagi hari ini, itu adalah suatu kemurahan Tuhan bagi kita. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
melimpah. Kebaikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Rahmu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersuka cita saat ini. Kita mempunyai Allah yang baik, yang sangat berkuasa, setia. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa, ajaib dan kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya Yesusku, Yesusku,
luar biasa. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya. Kita persiapkan hati kita, kita terima firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat menguatkan kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. mari kita katakan sekali, jiwaku terbuka Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan firman pada saat ini. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk merenungkan akan firman Tuhan. Biar Engkau sendiri yang beracara atas kami semua, kuasa Roh Kudus-Mu mempersatukan kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami boleh makin mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.
Salam dari jemaat GUP Kapasari, Surabaya yang kami layani. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun ada jarak dan waktu mungkin yang memisahkan kita, tapi saya bersyukur bahwa oleh kasih dan kemurahan daripada Tuhan, kita boleh dipersatukan dan kuasanya ada bersama-sama dengan kita. Saya diberi tema More Than Conqueror in the end of time. Ada suatu harapan di masa akhir zaman ini supaya kita tetap menjadi pemenang. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kasih yang telah diberikan kepada kita telah mendahuluinya dan janjinya kepada kita supaya kita dipakai atau dipercaya untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kata-kata lebih daripada pemenang, more than conqueror, berarti adalah satu masa atau satu periode ketika kita bisa lewati. Jadi setelah kita melewati peperangan, setelah kita melewati pertandingan, atau setelah kita melewati suatu perlombaan dan kita menang dalam periode itu, dikatakan kita menjadi pemenang atau lebih daripada pemenang. Nah, syarat untuk menjadi pemenang yang pertama, saudara, adalah kita harus tetap ada di dalam pertandingan. Kita harus ada di dalam lomba, on the race. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12, Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius, dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita memasuki dalam satu pertandingan, maka kita harus ada di dalam jalur yang tepat, jalur yang sama. Tidak boleh keluar daripada jalur, harus kita ada on the track, harus ada di jalur yang ditetapkan bagi kita semua. Bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Bukan hanya sekedar iman yang biasa-biasa saja, tapi iman yang benar, yang sungguh, yang Tuhan ingin harapkan selalu ada dan tetap konsisten dalam setiap saat. Bahkan dikatakan rebutlah hidup yang kekal. Nah, kata-kata kekal ini adalah sesuatu kata-kata yang menyatakan keabadian, kata-kata yang eternal, yang di dalam dunia ini sekarang sulit kita mendapatkan sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal, sesuatu yang konsisten, sesuatu yang bisa dipelihara dari awal sehingga pada akhirnya. Dan inti yang dituntut daripada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, yaitu bagaimana menjaga iman kita itu menjadi iman yang benar, supaya kita bisa menang di akhir zaman ini terhadap godaan-godaan. Saya percaya beberapa hari yang lalu saudara sudah dibekali, diperlengkapi oleh firman Tuhan yang membawa kita mengerti akan periode daripada akhir zaman ini. Dan kita mau belajar bahwa ketika kita bisa melewatinya, kita menang, kita nomor satu harus menjaga kehidupan atau iman percaya kita itu di dalam track-nya Tuhan. Di dalam race, di dalam perlombaan. Tidak mengendurkan, selalu kita tetap berada di sana. Bahkan dikatakan bahwa kita telah dipanggil dan kita telah mengikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Jadi kehidupan kita ini betul-betul disaksikan oleh orang banyak, betul-betul dilihat oleh orang banyak. Masalah yang dihadapi sekarang ini, baik terhadap kita pribadi, baik secara nasional, bahkan secara global, itu bukan hanya sekedar iman, bukan hanya sekedar masalah atau persoalan yang biasa-biasa saja, yang kita tidak duga datangnya, dan yang kita juga tidak tahu ini selesainya sampai kapan. Tapi dampaknya mungkin sampai saat ini masih kita rasakan. Masih ada satu beda yang dulu. Nah, bagaimana kita menjaga iman percaya kita ini tetap firm,
tidak berubah seperti apa yang kita ikrarkan pada waktu awal. Seperti yang kita ikrarkan di depan banyak saksi. Artinya kehidupan kita ini seperti ditonton, seperti disaksikan oleh orang banyak. Bagaimana cara kita menyikapi terhadap masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini, baik secara global, nasional, maupun terhadap kehidupan diri kita pribadi. Jadi sikap kita menghadapi masalah-masalah itu, sikap kita menanggapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang memang dituntut, sesuatu yang dilihat oleh orang, sesuatu yang diharapkan apa yang sebetulnya terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita diwajibkan untuk selalu berada di dalam lomba, selalu tetap di dalam pertandingan, on the track, tetapi kita juga harus memperlihatkan bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Satu keabadian, satu kekekalan kita harus ada di dalam race itu, di dalam lomba itu, di dalam pertandingan itu. Tetapi ketika di dalam pertandingan ada saja gangguan, ada saja masalah-masalah yang terjadi, dan bagaimana sikap kita menanggapi masalah atau kesalahan atau maupun gangguan serta tantangan yang terjadi, itu adalah yang dikatakan sebagai bagaimana kita berlari yang disaksikan oleh awan yang begitu banyak menyaksikan kita. Yang mungkin kita tidak terlalu perhatikan, tapi mereka memperhatikan kita semua. Di dalam gambar yang saya buat ilustrasi di slide ini adalah satu trek yang memang sudah ada jalurnya, sudah ada arahnya. Tapi saya sengaja membuat seolah-olah gambar ini dia berbelok, yang seharusnya dia ke arah kanan, berbelok ke arah kiri. Seolah-olah kita berjalan bukan pada treknya, bukan pada jalurnya, bukan pada lomba itu, tapi kita berbelok. Ini yang harus kita menjadi tantangan kita, bagaimana kita mempertahankan hal itu. Saya coba memperjelas dengan sebuah ilustrasi. Di Amerika, mungkin ini sekitar tahun 60-an, sudah lama. Ada seorang dokter yang bernama Dr. Marks. Dia dokter ahli kanker yang baru saja dia menemukan pengobatan, bagaimana caranya mengobati kanker. Dan dia diundang karena kepandaiannya, karena karyanya itu, dia diundang untuk berbicara di universitas, di simposium, di seminar, diundang di dalam berbagai macam tempat. Nah, satu saat ketika dia ingin pergi ke satu tempat seminar di negara bagian lain di Amerika juga, dia mempersiapkan segala sesuatu sudah baik, materi yang akan dia sampaikan, dia sangat menguasai betul, kemudian tiket perjalanan sudah dia siapkan, semuanya bahan-bahan yang memperlengkapi sudah dia siapkan. Dan pada waktu hari H dia harus berangkat, ketika dia sampai menginjakan kaki di bandara, ternyata di pengeras suara dikatakan bahwa penerbangan yang harus dia tempuh, nomor penerbangan yang akan dia gunakan mengalami delay, mengalami satu penundaan karena cuaca tidak begitu baik dan ditundanya tidak tahu sampai kapan. Sehingga ketika dia begitu turun, langsung dia menghubungi bagian informasi, bagian teller, dan dia dengar bahwa ini ada penundaan. Dia akan tukarkan tiketnya untuk menggantikan kepada penerbangan yang lainnya, mungkin ke airline yang lainnya, ke perusahaan penerbangan yang lain dengan jam penerbangan yang lain. Dia jelaskan bahwa waktu dia juga tidak panjang-panjang sekali, waktu dia sangat ketat. Dan di bagian informasi mengatakan nggak ada penerbangan. Ada penerbangan itu tidak bisa, karena penerbangan itu tidak bisa menentukan waktu kapan lagi untuk terbang. Baik dari perusahaan ini maupun dari semua perusahaan. Karena ini cuaca di atas kurang bersahabat. Kalau dipaksakan nanti akan sesuatu yang tidak baik. Dan memang sudah ada aturan-aturan di dalam penerbangan, tidak boleh terbang ketika suasana seperti ini. Tapi dia menganjurkan ada jalan darat yang lebih aman, yaitu sekitar 4 jam sampai di tempat yang dia tujukan.
Di luar ada banyak rental mobil yang bisa disewa dan 4 jam dia bisa sampai ke tempat. So, dokter Mark ini dia merasa bahwa tidak ada pilihan yang lain. Kalau dia nunggu juga itu tidak pasti. Sehingga dia dengan cepat dia mengambil keputusan, kemudian dia sewa sebuah mobil dan ya di sana saudara dia harus setir sendiri, dia harus drive sendiri. Padahal ini adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan buat dia karena dia seorang ilmuwan, dia lebih senang untuk duduk di belakang meja dan atau membuat catatan-catatan atau baca buku. Tapi kali ini tidak ada pilihan yang lain, jalan darat dan dia harus tempuh dengan menggunakan kendaraan dengan dia drive sendiri. Nah, ketika di dalam setengah perjalanan atau kira-kira 2 jam daripada jarak tempuh itu, dia baru sadar bahwa sepertinya dia mengalami suatu jalan yang berbeda, arah yang berbeda daripada yang seharusnya. Pada waktu itu tentu saja belum ada GPS seperti sekarang ini, sehingga akhirnya dia merasa, loh kok jalannya lama-lama mengecil, bukan jalan raya lagi, bukan jalan utama lagi, sehingga dia bilang, waduh ini dia harus berbalik. Tapi cuaca ternyata juga tidak bersahabat. Hujan deras sehingga jarak pandang dia itu sangat kecil. Sehingga dia ambil keputusan sudah kalau seperti ini dia istirahat. Dia coba cari kafe, dia coba cari restoran. Tapi dia juga tidak menemukan saudara. Dia tidak menemukan sehingga akhirnya dia pelan-pelan jalan, dia melihat ada sinar redup-redup gitu karena cuaca agak gelap. Ada sebuah rumah penduduk dan kemudian dia putuskan dia berhenti di situ saja. Dia mau rehat sejenak, ya istirahat karena cukup tegang perjalanannya seperti itu. Kemudian dia mau pinjam telepon. Ketika dia sampai di rumah itu, kemudian dia minta izin kepada seorang ibu yang cukup renta. Dia membukakan pintu rumahnya. Kelihatan bahwa ibu itu dalam keadaan yang sedih. Muka dari raut mukanya tidak bergembira, kemudian matanya sembab, kelihatan kalau dia itu baru menangis. Tapi dia berusaha untuk memberikan senyum yang terbaik untuk menerima tamunya ini. Dan ketika si Dr. Max menjelaskan maksud dan tujuannya, apa yang dia ingin ke sana adalah salah satunya dia ingin meminjam telepon. Tapi ibunya bilang, waduh, saya ini tidak punya telepon. Pada waktu itu belum ada gadget, handphone seperti apa ya. Dia nggak punya, karena memang desa dia terpencil dan di sekitarnya tidak ada tetangga yang lain. Dia bilang tapi gini saja, kalau hujan seperti ini biasanya akan segera reda. Jadi kamu duduk saja, nanti saya kasih minum, saya kasih makan. Sebentar cuaca ini akan reda, kamu dapat meneruskan perjalanan. Paling tidak mungkin beberapa kilometer kamu bisa menemukan toko atau pom bensin. Kamu bisa pinjam telepon sana, kemudian bisa mungkin melaporkan kepada panitia bahwa dia juga harus delay karena dia mengalami keterlambatan atau jalan yang tersasar. Kemudian ibu itu masuk ke dalam, dia menyiapkan minuman yang hangat dan dia menyediakan kue-kue kering dan dia suguhkan kepada Dr. Max ini. Mereka tidak sempat untuk berkenalan, kemudian dia masuk lagi ke dalam. Di kejauhan Dr. Max melihat bahwa ibu ini dia kembali ke sebuah sudut di mana di situ ada sebuah ranjang. Kemudian di ranjang itu ibu itu seperti sedang komat kamit, mungkin sedang berdoa. Dia bahkan sedang menangis, tapi dengan sungguh-sungguh dia berdoa. Dia melanjutkan apa yang dia sedang lakukan ketika tadi diinterrupt, ketika ada tamu. Selesai makan dan minum, sudah cukup lega, sudah cukup kuat, dan cuaca juga sudah cukup reda. Dia pikir dia akan melanjutkan kembali perjalanan, dia pamit dengan ibu itu. Ibu itu dengan sabar, dia keluar, dan dengan senyum yang masih kelihatan dipaksakan, karena kelihatan sekali bahwa ibu ini masih sedih. Kemudian dokter ini bilang, dia ingin mengucapkan terima kasih tapi bagaimana caranya? Dia bilang, ibu saya lihat ibu sedang menghadapi satu masalah. Bolehkah saya tahu masalahnya? Mungkin dia bisa bantu ya, dia seorang dokter yang cukup kaya gitu loh. Cukup mampu untuk bisa memberkati ibu yang sederhana ini. Kemudian ibu ini dia cerita bahwa dia ini sedang berdoa
Dan doa ini bukan dia lakukan saat ini, tapi dia lakukan di dalam beberapa kesempatan yang lalu. Dia percaya bahwa doa bagi anaknya yang sakit kanker ini Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena dia dengar di negara bagian yang lain, di sebuah kota besar, ada seorang yang bisa menemukan pengobatan kanker, yaitu yang bernama Dr. Max, dia bilang. Tapi dia tinggal di kota besar. Saya sedang berdoa supaya Tuhan buka jalan. Bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan Dr. Max itu? Saya perlu aksesibilitas, saya perlu transportasi untuk bisa ketemu dengan Dr. Max itu. Dan saya juga mungkin perlu biaya, karena tahu di kota besar biayanya itu tidak murah. Dan dia berdoa dan dia sampaikan atas pertanyaan daripada Dr. Max itu. Tapi ibu itu dia bilang, saya percaya bahwa hal ini akan terjadi. Sehingga Bapak, ya dia belum tahu itu Dr. Max, Bapak juga nggak usah khawatir. Cuaca yang mengganggu Bapak saat ini sebentar lagi akan reda. Dan Bapak akan kembali, Bapak akan sampai di tempat dan bisa melanjutkan perjalanannya. Bapak ini di dalam hatinya dia mengatakan, saya nggak percaya itu. Karena dengan keahliannya, dengan ilmunya, dengan kepandaiannya dia sudah belajar dan dia tahu bahwa ilmu itu bisa dipelajari. Dan dia menemukan hasil karya bagaimana dia bisa mendapatkan obat yang bisa membantu orang kanker itu bisa menjadi sembuh. Dan dia berbicara ke seminar, simposium, conference di mana-mana. Orang percaya bahwa dia adalah orang pandai. Dia tidak perlu Tuhan. Tapi ketika saat itu ibu itu cerita, dia berpikir bahwa dia yang datang di kota besar, yang jauh daripada desa yang terpencil itu, dibuat seolah oleh Tuhan, dia mengalami kegagalan di dalam perjalanannya. Pesawatnya tidak bisa berangkat. Ketika dia pikir ada alternatif lain jalan darat, ternyata jalannya juga dia tersasar sehingga akhirnya dia terdampar di rumah daripada ibu yang sedang berdoa bagi anaknya ini. Dan dia lihat kesungguhan daripada ibu itu, walaupun dengan senyum yang dipaksakan, walaupun dengan perasaan yang dia buat seperti ini. Dia tidak tahu bahwa saat itu dia sedang bertemu dengan Dr. Max. Dan Dr. Max itu cerita, saya percaya kepada Tuhanmu. Saya yakin bahwa Tuhanmu akan menjawab doamu. Karena saat ini saya Dr. Max sudah dipaksa Tuhan untuk datang menemui kamu. Bukan kamu yang datang ke sana dan saya menemui kamu. Dan kemudian dia kasih catatan kecil untuk dia bisa janji appointment dengan dokter ini, dan semua biaya perjalanan bahkan semua biaya pengobatan ditanggung oleh dokter ini. Dan dokter ini percaya bahwa apa yang didoakan oleh ibu itu, yang terus menerus, yang dengan tekun dilakukan oleh ibu itu, sudah menghasilkan suatu kebaikan, menghasilkan satu jawaban bagi ibu itu, dan dia mendapatkan satu jiwa daripada Dr. Max ini. Saudara, kita bisa bayangkan ketika ibu ini keluar dari pertandingan, dia ngomel, dia bilang, sudah gak mungkin Tuhan, ini dokter ini dia ada di tempat di kota besar. Saya untuk mencapainya ke sana saya juga gak punya uang. Apalagi untuk biaya perawatan, biaya pengobatan, pasca pengobatan, saya tidak punya biaya itu semua. Dia keluar daripada jalur on the race itu, dan dia hilang semua harapannya. Tapi ibu ini dia menjaga agar dia tetap ada di dalam trek, dia tetap ada di dalam lombanya. Betul, hal itu mungkin menyakitkan, hal itu mungkin menggerus perasaannya, menggerus hatinya, bahkan mungkin air matanya juga sudah mulai kering. Tapi dia tetap menjaga, berlomba dengan tekun, percaya bahwa dia akan menjadikan kemenangan. Dan saudara tahu dari cerita ini, kemenangan itu datang sendiri ke rumah dia, ke rumah sederhana, ke tempat dia berlutut. Tuhan bisa melakukan berbagai macam hal, bisa menjawab dengan berbagai macam cara, dan Tuhan bisa melakukan ketika kita mau tetap ada di dalam race-nya Tuhan. Kita akan dijadikan lebih daripada pemenang, karena ibu ini tidak melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan yang menolong, membawa jawaban doanya ke rumah dia. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau menjadi lebih daripada pemenang,
nomor satu kita harus tetap menjaga supaya kita tetap ada di dalam lomba itu. Jangan sekalipun melenceng, apalagi bias atau keluar dari lomba itu. Yang kedua, kita harus mengikuti aturan-aturan daripada lomba itu. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi ketika dia mengikuti lomba, menjaga dari dalam lomba itu, di sana ada aturannya. Tidak boleh keluar jalur, tidak boleh menginjak garis yang putih, tetap ada di jalur yang sama. Kalau ada di jalur yang dalam terus ada di jalur yang dalam, atau mungkin dia ada di jalur yang terluar, tetap harus ada di jalur yang luar. Kalau mungkin harus ada rintangan yang harus dia lewati, tetap dia harus ikuti. Nggak bisa kemudian dia masuk dari jalur gravel itu, kemudian dia masuk ke jalur rumput yang mungkin lebih empuk, yang lebih nyaman. Nggak bisa. Dia harus tetap ada di jalur itu. Tetap harus ada rule of the game. Harus ada aturan-aturan yang harus dia ikuti. Harus ada perintah-perintah harus dia taati. Dan kapan perintah itu ada, dia itu harus mengerti. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pertandingan, menguasai dirinya di dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, kita diajarkan bahwa ketika kita masuk dalam lomba, kita harus menguasai diri kita. Walaupun mungkin ada tawaran, kalau lewat jalur sini mungkin bisa lebih cepat. Kalau kamu mempercepat sedikit atau kamu senggol lawan kamu, mungkin kamu akan menangkan lomba ini. Walaupun mungkin ada pikiran-pikiran yang strategi, yang menurut manusia mungkin menguntungkan, yang mungkin menurut manusia lebih masuk di akal. Tetapi kita harus menguasai diri, menjaga tidak terpengaruh oleh apapun tantangan yang ada di kiri, di kanan, di depan, ataupun di belakang. Dan harus selalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Kita harus menjaga dalam pertandingan iman yang benar ini dengan selalu menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Seorang Dr. Max tadi contoh di mana dia dimasukkan ke dalam satu situasi di mana dia tidak bisa lari, sehingga dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada tanpa dia sadari. Keluar daripada pesawat, kemudian masuk ke dalam mobil, kemudian masuk ke dalam jalan yang kesasar, akhirnya dia sampai di rumah ibu itu. Ya, karena dia bukan anak Tuhan. Dia tidak mengerti, dia bisa saja mengeluh bahwa persoalan-persoalan yang ada membawa dia kepada jalan yang merugikan, jalan yang menuntut dia untuk menempuh waktu yang lama. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita tahu bahwa ada rule of the game, bagaimanapun Tuhan membawa kita, kemanapun jalur itu menyulitkan kita, penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu ketika kita menjaga hubungan dengan Tuhan, kita merasakan bagaimana adanya penyertaan Tuhan selalu memberikan kehangatan dalam kehidupan kita. Saudara, beberapa hari yang lalu kami di Kapasari membahas satu kisah yang saudara juga tentu sering dengar, yaitu di dalam Mazmur pasal 23 mengenai Tuhan adalah gembalaku. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1-3, di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ia membawa aku ke padang rumput yang hijau. Dia membawa aku ke air yang tenang. Dan dia menuntun jalan kita ke jalan yang benar. Menggambarkan bahwa fasilitas, kebaikan, anugerah, kasih karunia Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi memasuki ayat yang keempat, di sana dikatakan, walaupun aku di dalam lembah kekelaman. Saudara bisa gambarkan satu situasi yang begitu hijau, kalau diberikan warna atau background, kemudian masuk kepada situasi kekelaman yang hitam. Kemudian ada suatu situasi yang tadinya menyenangkan, bebas. Kemudian ada situasi yang mulai menindih, situasi yang mulai menekan. Tapi ayat itu mengatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Bagaimana seekor domba bisa merasakan pimpinan daripada Tuhan. Bukan secara umum, global, sama seperti domba-domba yang lain.
tetapi secara khusus, secara spesifik, secara unik, kita dipimpin oleh Tuhan untuk memasuki mungkin kegelapan, mungkin itu kekelaman, tapi tongkat dan gada itu menentukan kehidupan kita. Bagaimana kita tetap menjaga di dalam lomba walaupun masa-masa itu sulit. Ketika kita mengikuti aturannya daripada Tuhan. Kita tahu bahwa ini bukan sedang menyulitkan kita. Bukan sedang membawa kita ke satu ranah hukuman. Tapi untuk kita bisa merasakan bahwa ketika kita sakit, kita bisa katakan bahwa Tuhan, Engkau adalah penyembuhku. Ketika kita mengalami satu kekurangan dan Tuhan menjawab doa kita, kita bisa mengatakan, Tuhan, Engkau adalah sumber berkat-Ku. Kita bisa mengatakan bahwa Engkau adalah memberikan jalan keluar, karena Tuhan memberikan sungguh-sungguh jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Untuk itu tetap jaga, ikuti rule of the game. Jaga supaya kita mendengar, mengerti akan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, saya mau ajak saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah saudara, ini berbicara mengenai stamina. Ini berbicara mengenai endurance, berbicara mengenai daya tahan. Bagaimana kita bisa memelihara tetap di dalam lomba, tadi yang pertama. Kemudian di dalam lomba itu kita mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga kita tetap di jalan jalur dan di dalam panggilannya Tuhan, dan menjaga ini di dalam satu daya tahan. Saudara tahu kalau lari sprint dengan lari maraton itu ada bedanya. Kalau lari sprint itu dia butuh kecepatan, cepat sampai dan dia yang menang. Walaupun mungkin latihannya cukup lama. Walaupun latihannya itu dia mungkin lari dengan beban, lari kecepatan, latihannya banyak sekali. Tetapi untuk lari yang maraton, yang jarak tempuhnya begitu jauh, bukan kecepatan yang dibutuhkan, tetapi apa? Endurance. Daya tahan, stamina. Bukan hanya harus tetap ada di jalur saja, bukan harus mengikuti lomba saja, tetapi di sini dikatakan menguasai seluruhnya, melatih tubuhnya menguasai diri supaya, nah ini, ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu memberitakan Injil, jangan sampai kita sendiri ini ditolak. Saya rasa mungkin di Jerman nggak ada, tapi saudara yang berasal dari Indonesia mesti ingat, kalau saudara masuk ke dalam satu terminal atau tempat dari bus antar kota itu, banyak di Indonesia itu yang namanya calo, saudara. Ya, calo itu dia yang menawarkan. Misalnya mau ke Surabaya, dia tawarkan. Di sini busnya ya mungkin bisa ada videonya, supirnya mungkin bagus, mungkin ruangannya wangi, kemudian mungkin AC-nya cukup dingin. Dia tawarkan dengan hal-hal yang begitu menarik. Nah, ketika semua orang sudah masuk, bus sudah cukup penuh dan waktunya untuk berangkat, bus itu akan berangkat. Bagaimana calo itu? Dia tetap tinggal. Orang lain pergi mengikuti arahan dia, orang lain pergi mengikuti apa yang dia sarankan, tapi dia tetap tinggal di situ. Dia tidak mengalami sampai kepada tujuan. Dia tidak mengalami kemenangan di dalam perlombaan itu. Nah, ini diingatkan kepada kita. Kita harus mempunyai daya tahan. Harus mempunyai endurance. Jangan sampai kita mengikuti lomba, tapi kita tidak sampai selesai. Jangan sampai kita mengikuti lomba, tapi kita tidak sampai di finish. Nah, ini di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Seringkali ayat ini disampaikan di dalam ibadah-ibadah penghiburan, dikatakan, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, orang pikir ketika orang memelihara iman itu, ketika dia sudah meninggal, artinya imannya itu berhenti. Sudah finish, dia tidak mengalami kehidupan lagi, betul. Dia sudah mengalami pertandingan yang baik, betul.
Dia sudah mencapai garis akhir, tapi memelihara iman ini tidak bisa dinilai oleh manusia. Memelihara iman ini bukan artinya dari awal sampai akhir dia tetap menjadi anggota satu gereja. Memelihara iman ini bukan berarti bahwa dia selalu menang di dalam peperangan-peperangan atau pertandingan-pertandingan yang dia alami. Tetapi memelihara iman ini adalah menjaga daya tahan stamina rohani dia yang kekal, yang dari awal sampai akhir kecepatannya sama. Yang dari awal sampai akhir daya tahannya itu sama. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya tahu bahwa masa-masa yang baru saja kita akan lewati, kita harus syukuri bahwa sebentar lagi pandemi ini mungkin akan berlalu. Tapi masa-masa sulit sudah kita alami. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia atau di Jerman, tapi terjadi di seluruh dunia. Dan di mana-mana orang mengalami hal ini. Dan orang sepertinya sedang diuji. Sepertinya orang sedang ditampi untuk memasuki sesuatu periode bagaimana memelihara iman. Saya dengar saudara banyak sekali orang yang dia harus mengalami kesulitan bernafas. Karena pada satu saat di Indonesia ada kekurangan stok oksigen. Di mana-mana tempat kekurangan oksigen. Sehingga orang itu sampai mengalami satu kesesakan. Saudara tahu yang bisa mengalami kesesakan itu banyak terjadi. Bukan hanya kepada orang-orang yang biasa atau orang-orang yang tidak mampu beli karena pemerintah akan mengganti itu semua. Tapi kepada orang-orang yang kaya. Bahkan di Surabaya ada seorang pengusaha gas, perusahaan gas. Ketika dia sesak, dia membutuhkan gak ada gas khusus, tidak ada gas jalur khusus. Tetap dia kekurangan dan dia bisa meninggal. Ini satu contoh bahwa memelihara iman itu tidak mengenal status siapapun kita. Memelihara iman, daya tahan ini tidak mengenal kondisi kehidupan kita. Memelihara iman ini tidak tergantung daripada latar belakang kita. Berapa lama kita mengenal Tuhan. Tapi memelihara iman ini bagaimana kita menjaga stamina kita tetap sama dari awal sampai pada akhirnya. Yang terakhir saudara, saya ajak dulu, mungkin saudara pernah dengar di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, ini suatu ayat penghiburan yang luar biasa saudara ya. Bahwa kalau ketika kita diminta untuk masuk di dalam lomba itu kita hanya diam saja. Karena apa? Karena Tuhan yang berperang untuk kita dan kita hanya akan diam saja. Kita ada di dalam lomba tapi diam saja. Sama seperti mungkin penonton, sama mungkin seperti wasit, sama mungkin dengan penjaga garis, sama mungkin dengan official yang lain. Nah, tapi saudara kita mau belajar hari ini, ya. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 di sana disampaikan, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Rasul Paulus menulis ini di akhir suratnya dan dia katakan bahwa kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia, di dalam pengenalan akan Tuhan. Artinya ada satu keseimbangan. Coba kalau saudara perhatikan ini menarik sekali. Walaupun ini hanya merupakan kalimat di akhir daripada surat Rasul Paulus, tapi dia yang mengatakan bertumbuhlah. Yang pertama bertumbuh dalam apa? Dalam kasih karunia. Dan yang kedua di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam kasih karunia adalah bertumbuh di dalam anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Hidup kita, keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah merupakan anugerah. Nah, tapi bukan anugerah yang cuma-cuma juga. Dan bukan anugerah yang gampang, yang ya hanya diberikan begitu saja. Tapi anugerah yang betul-betul bertumbuh. Kita merasakan bahwa, waduh ini anugerah Tuhan ini luar biasa. Apalagi kalau saudara sudah melewati satu periode ya, saudara bisa melewati satu masa itu. Saudara mengatakan bahwa bertumbuh itu, kasih karunia itu luar biasa. Karena sepertinya karunia ini sudah cukup, tetapi masih ada stok yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kebutuhan akan kasih karunia ini makin lama makin bertumbuh, terus bertumbuh. Demikian juga di dalam lomba ini. Kita harus berjalan. Dan keseimbangannya ini, kita bukan hanya bertumbuh di dalam kasih karunia, tetapi kita juga bertumbuh di dalam pengenalan.
Jadi kita bukan hanya menerima kasih karunia yang Tuhan berikan, yang mencukupkan kita di dalam segala hal, tetapi juga kita harus mengenal akan Tuhan. Di dalam kisah ketika Tuhan memvisualisasikan bahwa Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Dia mengatakan bahwa di dalam ayat yang pertama, di dalam Mazmur pasal 23, dia katakan, masuklah melalui pintu. Dan aku adalah pintu. Orang yang masuk melalui aku, dia akan mendapati padang rumput yang hijau. Saudara, ini sangat menarik sekali ya. Karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah jalan. Ketika kita jalan masuki Tuhan, maka kita akan menerima apa yang tadi di Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, yang namanya rumput yang hijau, air yang tenang, ke jalan yang benar. Itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Dan itu artinya adalah pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan coba membandingkan lagi di dalam Yohanes, tadi mungkin saya salah ya, Yohanes pasal 1 dan sekarang Yohanes pasal 10. Dia katakan bahwa pencuri datang, artinya ada juga gembala yang sepertinya gembala, tapi yang tidak masuk melalui pintu. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, aku yang dikatakan memiliki pintu ini, yang menjaga, yang tahu domba-dombaku itu, memberikan hidup di dalam kelimpahan. Artinya kita itu dicukupkan kehidupan kita, dan hidup kita ini melimpah ruah menjadi berkat. Ini bukan hanya sekedar berkat-berkat jasmani, tetapi termasuk pengenalan kita, termasuk memuji kita. Kita tadi di awal dikatakan bahwa kita ini seperti orang yang sedang berlari disaksikan oleh awan. Bagaimana cara kita menyikapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah tugas kita sebagai orang Kristen. Karena ada orang-orang yang melihat bagaimana sikap kita. Ada orang-orang yang melihat bagaimana keputusan kita. Ada orang yang melihat bagaimana cara berpikir kita. Ada orang-orang yang melihat bagaimana kita bertutur kata. Ada orang yang melihat bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik ketika masalah yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita. Di bagian akhir dalam 2 Petrus 3 ini dikatakan, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayat ini mengatakan bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang memberi kasih karunia, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan anugerah, Tuhan yang memberikan berkat, dan Juru Selamat yang dari awal sampai akhir menjaga keselamatan jiwa kita. Yang tidak dipengaruhi oleh kasih karunia yang berubah-ubah dari dalam kehidupan kita, yang selalu menjaga kalau kita melenceng dia luruskan, kalau kita salah ditarik kembali, kalau kita sesat dicari kembali. Kisah gembala itu ada satu domba di antara 99, dicari yang sesat ini untuk diselamatkan, padahal ada high risk, ada risiko yang besar, karena dikatakan ada 99 domba yang ditinggal bukan di padang rumput tapi di padang gurun. Jika bisa saja dia mengalami satu kesulitan yang besar. Tapi dikatakan bahwa karena Juru Selamat ini mau agar hidup kita selamat, maka dia mengarahkan, dia menjaga kita. Mungkin kita diarahkan kepada jalan yang tidak enak, seperti kayak dokter Max tadi mengalami. Mungkin kita mengalami hal-hal yang menyulitkan, tapi ketika kita sadar bahwa ini adalah rencana Tuhan, ini adalah merupakan sesuatu hal yang baik. Apa yang Tuhan sudah tanamkan sebagai kasih karunia di dalam kehidupan kita, harus kita tampilkan, harus kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita lakukan ini karena kita mengenal Tuhan. Yang pertama, di dalam bagaimana kita bisa menjadi lebih daripada pemenang di dalam akhir zaman ini adalah menjaga hidup kita tetap di dalam lomba. Yang kedua, kita mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan di dalam lomba itu. Dan yang ketiga, menjaga daya tahan supaya kita bisa sampai kepada akhir daripada perlombaan itu. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan daripada anugerah yang kita terima daripada Tuhan dan pengenalan yang makin hari kita makin melekat kepada Tuhan. Saya akan tutup renungan kita pada hari ini dengan satu ilustrasi. Ada seorang maestro
violin atau maestro biola. Dia berkunjung ke sebuah pabrik home industry daripada biola. Kemudian dia melihat ada sebuah biola yang bagus luar biasa, saudara. Dan ketika dia coba, dia gesekan gawai-gawai dengan stick itu, suaranya bagus luar biasa. Hanya sayang bahwa dia tidak membawa cukup uang, dia belum punya cukup uang untuk membeli biola itu karena harganya cukup bagi dia cukup tinggi. Tapi dia janji dia titip barang ini dan satu saat dia ketika uang sudah cukup dia akan kembali. Yang punya toko dia bilang ya saya nggak janji karena tentu yang minat juga ada banyak. Baik, singkat cerita saudara, ketika dia sudah punya cukup uang, maestro biola ini dia datang kembali ke toko itu dan dia mencoba cari biola itu di mana itu. Dia udah ingat betul terbayang-bayang ya. Mungkin dia doakan warnanya, suaranya selalu terngiang-ngiang di telinganya. Tapi ketika dia sampai di situ nggak ada. Apa yang diharapkan itu dia nggak ada. Kemudian dia tanya ke yang punya toko dan yang punya toko bilang, waduh sayang kamu terlambat, biola itu sudah laku. Saya nggak bisa menjaga ini karena orang itu dia berani beli lebih mahal daripada tawaran kamu. Daripada apa yang pernah saya tawarkan. Lebih mahal. Dan dia orang kaya. Dia bukan pemain, tapi dia seorang kolektor. Dia bilang, waduh sayang sekali ya. Dia minta alamat dari orang itu dan dia dikasih catatan kecil. Nah, singkat cerita dia pergi dan datang di rumah daripada kolektor itu. Rumahnya cukup besar, cukup mewah. Dan dia didudukan di ruang tunggu dan dia kagum. Ketika dia ada di ruang tunggu itu dia melihat ada sebuah dinding dan di dinding itu dipajang biola yang dia ingini. Dia lihat bahwa biola itu lebih bagus daripada apa yang dia temukan di toko, di tempat produksinya itu. Yang mungkin tidak terlalu indah. Tapi biola itu disimpan di dalam satu bingkai yang begitu bagus sehingga kelihatan bahwa barang itu menjadi lebih mahal. Kemudian ditutupi oleh sebuah kaca sehingga terlihat bahwa tampilannya itu makin mewah, makin mahal. Waduh. Dia orang maestro ini dia kecil hati, dia bilang waduh ini nggak nyampe nih, uang dia itu dia usahakan untuk membeli itu sudah cukup, sekarang dipajang itu menjadi tambah mewah, tambah luar biasa, tambah keren. Waduh ini nggak mampu. Dia tunggu, akhirnya keluar kolektor itu dan mereka dan orang maestro ini dia menyampaikan maksudnya dan menyampaikan ceritanya. Kemudian orang kaya itu dia tersenyum sinis. Kolektor itu dia bilang ya mungkin ini bagus untuk dimainkan, tapi saudara lihat ini menjadi satu kolektor, menjadi satu koleksi yang luar biasa. Dan kalau ada barang yang masuk di rumah saya ini tidak ada lagi barang yang bisa keluar, dia bilang. Ya kalau di Indonesia saudara ada istilah ya, mungkin bahasa Jerman nggak ada artinya, wanipiro. Berani berapa kamu mau menebus biola ini. Yang kata kamu bagus, makin ada orang yang minat, yang mau jual itu dia bilang waduh ya ini harganya bisa tambah naik. Dan akhirnya dia minta izin untuk mendekati biola itu. Dan ketika dia dekat kepada biola itu, hasratnya luar biasa, begitu besar. Dan mungkin gerakannya itu begitu cepat dan mungkin dianggap tidak sopan. Dia pecahkan kaca itu. Dan ketika kaca itu dipecahkan, dia ambil biola itu. Dan kemudian dia taruh di bahunya. Dia gesekkan gawai-gawai itu kepada stiknya. Dan dia nyanyikan lagu-lagu yang begitu merdu, yang luar biasa. Orang kaya ini yang tadinya mau marah, dia lihat sikap orang ini begitu cintanya kepada barang ini. Begitu sayangnya, begitu mengasihi alat ini. Dan ini bisa mengeluarkan suatu suasana, suatu ambience yang begitu luar biasa terjadi di ruangan itu. Dia yang tadinya kaget, yang tadinya mau marah, dia diam, dia terduduk dan dia terlihat. Dan dia mendengarkan. Memang ada suatu hal yang luar biasa ketika biola ini dimainkan ketimbang biola ini dipajang. Walaupun di dalam bingkai yang bagus, walaupun ditutup kaca yang mungkin bersih, menahan daripada segala cuaca. Saudara, itu adalah kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita ini untuk dimainkan, untuk dilombakan.
bukan sekedar sebagai satu pajangan, bukan sekedar menjadi satu koleksi yang dipandang orang mungkin keren, mungkin mahal, mungkin banyak pencapaian-pencapaian sudah kita lakukan, mungkin banyak hal yang sudah kita kerjakan, tetapi Sang Maestro kehidupan kita, Tuhan, ingin mengambil, dia memecahkan segala kenyamanan dalam kehidupan kita, dan dia memainkan dawai-dawai itu. Mungkin kita merasakan sakit dari tekanan sebagai dawai yang ditekan-tekan oleh jari itu. Mungkin kita merasakan tidak enak ketika kita mengalami gesekan-gesekan antara dawai dengan stik itu. Tapi itulah pertandingan. Itu adalah perlombaan yang diwajibkan dalam kehidupan kita. Selama ada seorang maestro kehidupan yang menjaga, memainkan kehidupan kita, dia yang berjanji akan membawa kita bukan hanya terdengar suaranya, bukan hanya bisa dinikmati oleh orang, tapi betul-betul bisa menjadi sesuatu yang berkesan, sesuatu yang berdampak. Kita hanya diam saja, tapi dia yang memainkan kehidupan kita, dia akan membawa kita lebih daripada pemenang. Bukan di masa-masa yang nyaman, di dalam kaca, di dalam bingkai yang bisa dilihat oleh orang. Tetapi masa-masa akhir zaman seperti ini. Saudara akan dimainkan oleh maestro kehidupan ketika saudara membuka diri. Mengizinkan karunia-karunia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Talenta-talenta yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman yang Tuhan bawa kita keluar daripada masa-masa sulit. Yang bisa menjaga kita, endurance kita, daya tahan kita masuk di dalam lomba peperangan ini. Untuk membawa, untuk menyaksikan bahwa Sang Maestro kehidupan itu membawa kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh merenungkan akan firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami. Supaya kami melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kami tidak hanya berdiam diri. Kami tidak hanya diam di dalam zona nyaman. Tapi kami tahu ada satu tugas. Ada suatu tanggung jawab. Ada satu kepercayaan Tuhan berikan khususnya di akhir zaman ini. Kami untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Biar Tuhan memberikan penjelasan lebih lagi kuasa Roh Kudus-Mu di saat-saat kami sudah mendengar. Kami percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Grab a coat to wear, an umbrella too would be something good, so that we can be prepared. Well, Jesus said we should plan ahead, because He's coming back one day. And those who've heard and believe His words will be prepared to celebrate. Be ready, be ready. The King is gonna come again. Be ready, be ready. His reign is gonna have no end. Now some believe they don't really need to think about the judgment day, but they will find they've been so unwise, and it will come a day too late. Be ready, be ready. The King is gonna come again. Be ready, be ready. His reign is gonna have no end. Dark clouds tell us soon it's gonna rain, but no one knows when Jesus is coming back again. So here's the truth in this simple tune: we should always watch and pray, and we'll be glad when the Lord comes back, if we're trusting Him today. Be ready, be ready. The King is gonna come again. Be ready, be ready. His reign is gonna have no
Shalom, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh mengakhiri acara seminar retreat online Gereja Misi Indonesia yang ada di Jerman dan di Belanda. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang sudah boleh memberkati kita semua, yang sudah boleh mengikuti, khususnya kita yang sudah mengikuti seminar ini, kiranya kita semua boleh diberkati. Mengucap syukur juga untuk para pembicara yang sudah boleh memberkati kita pada hari kemarin, hari ini juga. Terima kasih Pak Handoyo, Kuasa Putra yang sudah boleh membagikan berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak juga beserta keluarga yang ada di Surabaya, dalam pengembalaan juga yang ada di Surabaya. Terima kasih juga kepada Bapak Barnabas Sudirgo dari Melbourne, Bapak Timothy Subekti yang ada di Semarang, juga Bapak Fendi Hutomo yang ada di San Francisco. Kita bersyukur untuk hamba-hamba yang sudah diurapi ini, yang sudah boleh membagikan berkat-berkat firman Tuhan, untuk supaya kita hidup berkemenangan di akhir zaman. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, mari kita tetap ada dalam track di mana kita sedang mengikuti pertandingan iman ini. Kita boleh tetap mengikuti aturan-aturan ya, dalam seperti yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita tetap menjaga stamina rohani kita tetap menjaga keseimbangan supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang akan mempertemukan kita kelak dengan Tuhan Yesus yang akan datang kembali untuk kedua kali. Bersyukur juga untuk teman saudara-saudara kita di kota Braunschweig menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan retreat kali ini yang dipimpin oleh Bapak Budi dan Ibu Bustami. Terima kasih bersama seluruh rekan-rekan sepelayanan yang ada di kota Braunschweig yang sudah boleh mempersiapkan retreat ini dan bahkan melaksanakan dengan baik hingga hari yang terakhir. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu beserta saudara-saudara sekalian yang sudah ikut ambil bagian dalam mempersiapkan dalam pelaksanaan retreat dalam tahun 2021 ini. Tuhan kiranya memberkati. Kita bersyukur, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mau bangkit berdiri kalau tidak keberatan di tempat kita masing-masing untuk kita boleh menghormati Tuhan, mengucap syukur buat pimpinannya selama weekend ini. Tuhan sudah boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Engkau sudah boleh memimpin seminar retreat online Gereja Misi Indonesia tahun 2021 ini dengan luar biasa. Dari awal hingga akhir pada ibadah hari ini kami sudah boleh diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan dalam iman. Kami boleh terus Tuhan maju menjadi generasi yang bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Mari Engkau yang terus mengerjakan dalam diri kami Tuhan hal-hal yang Tuhan yang menurut rencana kehendak-Mu sangat penting untuk kami lakukan. Kiranya kami boleh tetap dalam track yang ada dalam pertandingan iman ini, tetap dalam track yang sudah Tuhan tetapkan. Kami boleh tetap mengikuti aturan-aturan ya Tuhan yang sudah Engkau berikan. Kami boleh tetap menjaga stamina rohani kami. Kami boleh tetap dalam keseimbangan supaya kami boleh terus bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan yang semakin dalam lagi akan Engkau Tuhan. Sampai nanti kami boleh bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kami boleh dikuatkan melalui seminar online dalam tahun 2021 ini walaupun kami belum bisa bertemu muka dengan muka. Namun berkat-Mu tetap Engkau sudah berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur akan kebaikan Tuhan. Berkatilah para pembicara yang sudah menyampaikan berkat-berkat firman Tuhan pada hari kemarin maupun pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati para hamba-hamba-Mu ini dengan berlipat kali ganda. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, akan segala kemurahan-Mu. Kami tak habis-habisnya menaikkan syukur kami karena Engkau Tuhan yang baik, yang sudah mengetahui segala kebutuhan kami, kerohanian kami boleh dikuatkan. Biarlah setiap GMI di setiap kota boleh bangkit, boleh bertumbuh, boleh maju, boleh semakin lagi Tuhan. Kami boleh menjadi generasi yang lebih dari pemenang. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh membawa kabar baik ini untuk membawa berita kabar baik ini kepada mereka yang belum diselamatkan di dalam keluarga,
maupun di tengah lingkungan di mana kami ada, kami tinggal, kami bekerja, kami menjalankan studi, dan dimanapun mari Tuhan jemaat GMI berada, berkati, jadikanlah mereka orang-orang yang Kau pakai menjadi orang yang boleh membawa pembaharuan, perubahan untuk kota-kota kami, Tuhan. Berkati GMI di kota Frankfurt, GMI di kota Mannheim, GMI di kota Braunschweig, GMI di kota Köln-Bonn, GMI di kota Nürnberg, Stuttgart, dan Gießen, GMI yang ada di kota Maastricht, GMI yang juga di kota Eindhoven. Berkati Tuhan, supaya kami boleh menjadi GMI yang semakin bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Pakai kami menjadi alat-alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan selama akhir pekan ini. Kau sudah boleh memberkati kami. Biarlah pada tahun yang akan datang, kami boleh kembali menjalankan retreat. Kalau Tuhan izinkan, bahkan kami bersyukur sudah boleh mempunyai tempat, yaitu di kota Willingen. Kau memberkati Tuhan rencana tahun depan, supaya kami boleh mempunyai kesempatan untuk boleh kembali dikuatkan. Kami menyerahkan waktu-waktu kami ke dalam tangan Tuhan juga untuk ibadah-ibadah kami pada minggu-minggu yang akan datang. Kau berkati kalau sebentar nanti juga ada ibadah onsite di Frankfurt maupun di Mannheim, juga di kota-kota yang sudah ada ibadah onsite. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau boleh juga di kota Braunschweig ada ibadah onsite juga. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya kami boleh tetap ada dalam rencana kehendak Tuhan. Kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, supaya kami boleh tetap menyenangkan Tuhan. Kami boleh beribadah dengan hormat dan takut di zaman yang penuh dengan kegoncangan ini, supaya kami boleh menjadi umat-Mu yang kuat, yang terus berjalan dalam rencana kehendak Tuhan. Terima kasih. Berkati para keluarga, berkati para student juga, berkati mereka yang bekerja, berkati mereka juga yang sedang mencari kerja, berkati bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami yakin Kau sudah boleh memberkati kami semua. Kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, supaya Indonesia tetap dijaga, dilindungi Tuhan. Juga bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda, tempat di mana kami tinggal, kami berada, supaya di negara ini pun Tuhan, roh Engkau bekerja, baik pada pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini Tuhan, supaya Engkau taruh roh yang takut akan Engkau. Mari Tuhan, kami mohon lawatan-Mu. Kami mohon supaya revival terjadi atas Indonesia, terjadi atas Jerman, terjadi atas Belanda, supaya kebangunan rohani terjadi di tempat di mana kami ada, kami tinggal. Kami memohon kuasa-Mu, Kau limpahkan. Kami sebentar akan meninggalkan online ini, bersyukur atas anugerah pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami yang sudah ikut dalam ibadah hari ini. Kami percaya Engkau boleh menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengedahkan hati kita, mengarahkan hati kita, mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menyinari Bapak Ibu Saudara sekalian dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bagi